Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Firda dan teman-teman. Di hari ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengambilan Keputusan Individual and Group Decision Making Studi Kasus Keputusan Lockdown di DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Fikir Kamil Ariza. Saya Karisma Fitri Wahyuni. Saya Cindy Agustin. Saya Eka Rizky Armelia. Saya Reza Julio Perniawan. Untuk pemaparan materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya di sini menjelaskan latar belakang makalah yang akan ditulis. Yang pertama, dalam situasi pandemi virus corona atau COVID-19 saat ini, semua pengambilan keputusan haruslah berdasarkan pada sikap kehati-hatian. Hal tersebut juga berlaku bagi penetapan status PSBB yang diajukan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan PSBB ini tidak dilakukan secara seragam di seluruh Indonesia. Dalam sepanjang hidup manusia selalu dihadapkan pada pilihan atau alternatif dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan teori real life choice yang menyatakan dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan atau membuat pilihan-pilihan di antara sebuah alternatif. Sejak awal munculnya COVID-19 ini di Jakarta, Anies Baswedan telah mengeluarkan beberapa keputusan dan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Berbagai keputusan yang diambil di antaranya yaitu pembatasan pengoperasian transportasi umum, beberapa pekerjaan yang kemungkinan dilakukan di rumah, meniadakan sholat Jumat Jakarta, dan larangan berpergian keluar daerah Jakarta. Selain itu, Anies Baswedan juga pernah merencanakan pemberlakuan lockdown di Jakarta, namun hal tersebut tidak disetujui oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, rumusan masalah dari makalah ini yang pertama yaitu apa saja definisi tujuan dan kelebihan dan kelemahan dalam pengambilan keputusan individu dan kelompok. Yang kedua, bagaimana dampak individu dan kelompok terhadap pengambilan keputusan. Yang ketiga, bagaimana solusi untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan individu dan kelompok. Next. Pengambilan keputusan individu adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perorangan dan biasanya diambil oleh pimpinan atau manajer sesuai dengan wewenangnya. Tujuan pengambilan keputusan individu ini terjadi jika keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah saja, dalam artian bahwa sekali diputuskan maka tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Aspek yang mempengaruhi pengambilan keputusan ini yaitu kepribadian nilai, kecenderungan akan risiko, dan kemungkinan ketidakcocokan. Selanjutnya, pengambilan keputusan kelompok adalah situasi yang dihadapi ketika individu secara kolektif membuat pilihan dari alternatif sebelum mereka membuat keputusan itu. Kelebihan dari keputusan kelompok ini, menurut Mansur 1989, yang pertama, informasi yang lengkap lebih mungkin diadakan. Yang kedua, banyak alternatif yang muncul. Yang ketiga, keputusan kelompok lebih diterima. Yang keempat, meningkatkan kesempatan terlaksananya hak orang banyak. Selanjutnya, kekurangan dari keputusan kelompok ini yaitu membutuhkan waktu yang lama, tekanan kelompok, dominasi kelompok, dan tanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya adalah tentang studi kasus. Jadi, di awal tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menerpa hampir semua negara di seluruh dunia. Meski di awal terdapat beberapa negara yang terkesan santai menghadapinya, namun saat ini setiap negara telah menunjukkan keseriusannya dalam berperang melawan virus COVID-19. Kecepatan dan ketetapan penanganan wabah virus COVID-19 sangat bergantung pada kecepatan dan ketetapan pengambilan keputusan. Kecepatan dan ketetapan pengambilan keputusan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan dan kerapian koordinasi pada setiap intra dan antar level kepemimpinan. Semakin sigap, tanggap, dan efektif kepemimpinan negara, maka semakin efektiflah ia menangani
dan mengatasi virus COVID-19. Kecepatan dan ketetapan penanganan wabah COVID-19 sangat bergantung pada kecepatan dan ketetapan pengambilan keputusan. Di negara Indonesia sendiri, khususnya di Jakarta, penyebaran COVID-19 terus meluas. Langkah pemerintah daerah atau gubernur Jakarta dalam menghadapi COVID-19 ini adalah mengambil keputusan untuk menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang merupakan alternatif kebijakan dari pemerintah pusat. Penerapan PSBB di Jakarta telah diatur pada Pergub Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020. Keputusan pertimbangan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Kotler, pengambilan keputusan melalui beberapa proses, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan, dan penganalisisan data. Membuat berbagai alternatif kebijakan, memilih alternatif terbaik, melaksanakan keputusan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaannya. Anies Baswedan beserta jajarannya juga telah melakukan pengumpulan data dengan menelusuri wilayah-wilayah yang terpapar virus COVID-19. Anies Baswedan beserta pemerintah DKI Jakarta kemudian menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dan diklarifikasi ke dalam kategori-kategori tertentu. Dari penganalisisan data tersebut, hasilnya dimuat dalam website corona.jakarta.go.id. Website tersebut berisi lengkap mengenai informasi penyebaran COVID-19 di Jakarta dan dapat diakses oleh semua masyarakat. Data-data tersebut juga akan menjadi landasan mengenai kebijakan apa yang akan diambil oleh Anies Baswedan bersama jajarannya dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Dari masalah yang telah diidentifikasi dan data lengkap yang diperoleh, Anies Baswedan mempertimbangkan kebijakan yang akan dibuat, yaitu dengan penetapan WFH, belajar di rumah, menutup tempat wisata, dan pemberlakuan lockdown, serta keputusan untuk melaksanakan PSBB. Next. Penerapan PSBB di DKI Jakarta diatur oleh Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaannya PSBB dalam penanganan COVID-19 di Jakarta. Yang pertama, PSBB alurnya itu PSBB DKI Jakarta resmi dilakukan sejak 10 April dan di dalam peraturan itu termuat masyarakat harus mengurangi interaksi secara langsung dengan orang lain dan tidak berkegiatan di luar rumah, dan pemberlakuan sanksi jika ada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut, serta pemerintah daerah terus melaksanakan informasi agar mengetahui apakah kebijakan tersebut berjalan efektif atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.